Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara kita membeli Bitcoin ataupun membeli cryptocurrency dari aplikasi Ajaib Crypto. Nah, buat teman-teman yang ngikutin channel ini, dari beberapa video sebelumnya aku udah memberikan tutorial teman-teman semua gimana cara membeli cryptocurrency di berbagai platform ya, mulai dari toko kripto ada, kemudian juga ada peluang. Kali ini aku akan memberikan tutorial cara membeli menggunakan Ajaib Crypto. Nah, kalau misalnya Ajaib itu sebenarnya Ajaib itu aplikasinya dibagi menjadi dua ya, men. Ada Ajaib sama Ajaib Crypto. Ini kamu bisa lihat yang warna biru dan yang warna ungu. Nah, ini berbeda dengan aplikasi peluang, dimana kalau misalnya di peluang kamu satu aplikasi aja kamu bisa langsung membeli S&P, kemudian bisa membeli saham, bisa membeli kripto. Kalau misalnya di Ajaib, dia dibagi dua ya, men. Kalau misalnya kamu pengen membeli saham ataupun reksadana, kamu harus menggunakan aplikasi Ajaib yang ini. Tapi kalau misalnya kamu pengen membeli cryptocurrency, kamu harus menggunakan Ajaib Crypto. Jadi kamu downloadnya terpisah ya, men, yang warna ungu ini. Ya udah, kita bakal langsung buka Ajaib Cryptoku. Nah, kamu bisa lihat saat ini aku memiliki total nilai investasi sebanyak Rp7.777. Dan ini pun sebenarnya bukanlah cryptocurrency yang aku beli sendiri, tapi ini kalau nggak salah dapat dari bonus referral ya, men. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen memastikan apakah aplikasi ini udah aplikasi yang resmi dan beroperasi secara legal atau belum, kamu bisa langsung ke websitenya Bapepti, kemudian kamu cek ke calon pedagang aset kripto ya, men. Setelah itu, kamu bisa buka di situ, kalau nggak salah ada sekitar 30-an, kamu tinggal cek apakah nama Ajaib Crypto itu udah ada di dalam situ atau belum. Kalau misalnya udah ada, itu berarti platform ini udah beroperasi secara resmi dan juga mereka udah memiliki mengantongi izin dari Bapepti ya, men. Dan mereka udah berdagang kripto secara resmi. Nah, kalau misal kamu lihat sekarang di halaman awal ini adalah watchlist. Watchlist itu adalah cryptocurrency yang aku tandain ya, men. Kalau misal kita buka USDT di sini, nah kamu bisa lihat di bagian kanan atas itu ada bintangnya. Kalau misal kamu nyalain bintang, itu nanti dia bakal muncul di halaman awal. Ini contohnya aku matiin bintangnya. Kalau misal kita back sekarang di watchlistnya udah nggak ada ya, men. Jadi yang ada di watchlistku itu hanya Bitcoin dan juga ETH. Karena kenapa? Karena aku pribadi sebenarnya kalau misal pengen investasi cryptocurrency pun, pasti aku masukinnya paling nggak banyaknya di ETH dan juga BTC ya, men. Kalau misalnya koin-koin seperti altcoin, mungkin aku akan masukinnya dalam porsi yang lebih kecil dan juga porsi yang nggak signifikan. Nah, kemudian kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, nih kamu juga bisa menumbuhkan aset kriptomu dengan Ajaib Earn. Sepertinya sih nih fitur staking ya, men. Kalau kita pencet selengkapnya di sini, ini kamu bisa lihat ada yang hingga sampai 7%. Dan ini kriptonya apa aja? Ada Matic Polygon, Sol itu Solana, ETH itu Ethereum, USDT, kemudian ada USDC juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nge-staking, kamu juga boleh menggunakan Ajaib Earn ini ya, men. Oke, berikutnya kalau misal kita scroll ke bagian bawah lagi, ini ada top gainer, top loser. Nih kamu bisa cek di sini top volume, artinya yang paling banyak diperdagangkan. Kalau scroll ke bagian bawah lagi, itu hanya artikel-artikel maupun berita ya, men. Kalau misal kamu ada cryptocurrency yang pengen kamu beli, koin tertentu, kamu bisa klik ke bagian cari, kamu tinggal cari di sini. Contohnya misal kamu ketik BTC, pasti kamu nanti bakal dibawa ke halaman ini di mana kamu bisa membeli BTC dengan IDR ya, men. BTC/IDR. Nah, sebelum kita melakukan pembelian, pertama-tama kita harus mengisi dulu saldo kita. Kalau misalnya kita pencet ke bagian portofolio di sini, ini kamu bisa lihat spotku itu minus 5,38% ya, men. Ini karena dari keseluruhan portoku emang minus 5%. Oke, kalau misal kamu pengen top up gimana caranya? Kamu bisa klik ke bagian home, kemudian kamu klik yang ada gambar kamu di situ. Berikutnya di sini kamu bisa lihat dana kriptoku saat ini ada di angka 0 rupiah. Jadi kalau misal kamu pengen melakukan top up, kamu tinggal klik ke bagian deposit di sini. Berikutnya kita tinggal pilih metode pembayarannya. Kalau misal kamu pengen pakai misalnya menggunakan e-wallet ataupun VA, kamu bisa klik metode lainnya di sini. Ini kamu bisa lihat ada virtual account Bank Permata, virtual account Bank Mandiri, virtual account Bank BRI, kemudian transfer antar bank juga kamu bisa menggunakan BCA, Bank Neocommerce, Cbank, kemudian ada juga bank lainnya, dan juga terakhir kamu juga bisa menggunakan beberapa e-wallet element. Di sini ada Dana, OVO, dan GoPay. Tapi kamu perlu ingat kalau misalnya e-wallet ini kamu harus lihat dulu berapa potongannya. Karena kalau misalnya kamu udah ikutin video-videoku sebelumnya, kita udah pernah coba melakukan top up di toko kripto, kamu lihat potongannya itu 2%. 2% kalau misalnya kamu top up 10 juta itu kamu udah kena potong 200.000 ya, men. Maka dari itu kamu harus cek dulu berapa banyak potongannya. Kita bakal cek di sini, katakan kalau kita menggunakan Dana. Nih kamu bisa lihat terdapat biaya deposit sebesar 1.000, gratis biaya deposit jika jumlah deposit di atas 50.000. Jadi kalau kamu top upnya lebih dari 50.000, kamu nggak perlu pusing, tuh nggak dikenakan biaya sama sekali. Kalau kita cek OVO nih juga sama, biayanya 1.000, tapi kalau misalnya di atas 50.000 nggak ada biaya. Dan kalau misalnya kita cek GoPay, ini juga sama ya, men. Nah, tapi uniknya di sini kalau misalnya kita pengen top up menggunakan GoPay pun malah dari GoPay-nya kita
disuruh untuk transfer ke virtual account Bank Permata. Biasanya kalau misalnya kita pilih lewat GoPay, pasti kan udah terkoneksi, kemudian kita langsung dibawa ke aplikasi GoPay, tinggal bayar. Tapi kalau di sini, kita harus melakukan transfer secara manual dari GoPay-nya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita pilih menggunakan metode pembayaran virtual account Bank Permata, sebenarnya juga sama aja. Yaudah, sekarang kita bakal coba untuk melakukan pembayaran. Kita tinggal salin virtual account-nya di sini. Kemudian, kita tinggal buka aplikasi GoPay-nya. Seperti yang teman-teman ketahui, sekarang GoPay udah ada aplikasinya sendiri, ya teman. Kalau dulu kan kita menggunakan Gojek. Kalau misalnya sekarang, itu udah ada aplikasinya sendiri. Bahkan di aplikasinya sendiri ini, kamu diberikan gratis transfer kalau nggak salah hingga 100 kali. Kemarin aku udah coba 1 kali, jadi aku masih punya banyak kuota untuk gratis transfernya, teman. Nah, di sini kamu bisa lihat aku udah nyiapin 1 juta rupiah. Kita bakal coba melakukan top up di sini. Caranya gimana? Kamu tinggal pilih ke bagian transfer di sini, kemudian kamu pilih bank, ya teman. Setelah itu, kamu tinggal pilih tadi adalah Bank Permata. Kalau udah, kamu tinggal masukin nomor rekening yang tadi kamu udah salin. Setelah itu kamu tinggal transfer ke nomor rekening, kamu pencet verifikasi. Nah, berikutnya di sini kamu tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kamu masukin. Katakan di sini aku masukin semuanya 1 juta rupiah. Berikutnya kita tinggal pilih pengen bayar menggunakan GoPay ataupun bisa pakai Bank Jago juga, ya men. Nah, karena aplikasi GoPay ku udah kena limit, tadi aku melakukan transfer lumayan gede dari menggunakan GoPay, jadi aku bakal top up-nya menggunakan Bank Jago aja. Di sini aku juga udah siapin 1 juta di Bank Jagoku, jadi kita tinggal pilih bayarnya menggunakan Bank Jago, kemudian transfer, ya men. Bagi teman-teman yang pengen menggunakan GoPay, kamu bisa pakai GoPay aja ya. Berarti GoPay kalau nggak salah di limitnya itu tadi kalau nggak salah sekitar 20-an juta, ya men. Makanya tadi limitku udah habis sehingga aku udah nggak bisa top up lagi. Berikutnya transfer berhasil. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Ajaib Kripto, kita tunggu sebentar, harusnya saldoku udah bertambah. Nih kamu bisa lihat dana kriptoku udah menjadi 1 juta rupiah. Sekarang kita udah bisa melakukan pembelian cryptocurrency, ya men. Oke, caranya gimana? Caranya kita bisa langsung ke bagian cari di sini, kemudian kita klik cryptocurrency yang pengen kita beli. Katakan contohnya di sini aku pengen beli Bitcoin, ya men. Seperti yang kamu ketahui, belakangan aku udah mulai masuk ke Bitcoin juga karena Bitcoin akan segera halving dalam beberapa saat ke depan. Maka dari itu aku mulai nambah posisi di sini. Oke, berikutnya kalau misal kamu pengen beli, kamu bisa langsung klik ke bagian beli di sini, ya men. Kalau misal kamu pengen lihat grafiknya dulu juga bisa. Ini grafik 1 hour, grafik 4 hour, 1 day, 1 week. Terus kalau misalnya ini buat ganti jenis gambarnya, kamu bisa menggunakan candlestick ataupun bisa menggunakan grafik seperti ini, ya men. Kalau kamu scroll ke bagian bawah, di sini ada order booknya, yaitu orang beli dan jual di harga berapa. Nah, kalau misal kamu pasangnya untuk beli di harga yang bawah, ya otomatis nanti kamu bakal ngantri dulu sampai nanti average-nya turun, baru kamu dapat barangnya, ya men. Tapi kalau misalnya kamu langsung beli di harga jual yang paling rendah, kamu bakal langsung dapat barangnya. Seperti itu, ya men. Nah, kalau misal kamu pengen baca-baca juga, kamu bisa klik ke bagian token info di sini. Kemudian kalau misalnya technical, ini ada banyak indikator-indikatornya. Kalau berita, ini buat kalau misalnya kamu pengen baca-baca artikel, ya men. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen beli, kita langsung klik ke bagian beli di sini. Nah, di sini kamu ada 2 pilihan, yaitu Lite sama Pro. Kalau misal kamu klik ke bagian Pro di sini, dia nanti di sini bakal ada detail lebih lanjutnya, ya. Kamu bisa belinya dengan limit order atau market order. Limit order itu order jual atau beli aset kripto dikirim sesuai harga yang kamu tentukan. Market order itu kamu langsung ikutin harga pasar. Kemudian di sini kamu bisa tentukan harganya itu berapa. Kamu bisa set sendiri di sini. Kamu pengen belinya di IDR berapa? Katakan 100.000, 200.000. Kamu tinggal pasang di sini. Atau kalau kamu pengen lebih mudah juga bisa langsung pakai persenannya, men. Kemudian di sini juga ada stop loss atau take profit. Kemudian kamu bisa langsung melakukan ordernya. Tapi kalau misalnya di bagian Lite, itu dia lebih nggak banyak ini itunya, ya men. Harusnya sih cuma ada tombol jual sama beli. Nah, kamu bisa lihat kalau misal kita menggunakan metode Lite ini, kita bisa langsung pilih kamu pengen menggunakannya berapa persen dari portofolio kamu. Tapi kalau misal pengen angka tertentu juga bisa, men. Contoh aku pengen beli 150.000. Nah, itu bisa. Tapi dalam contoh kali ini aku bakal beli 50%. Nih, kamu bisa lihat aku bakal dapat sekitar 0,000768 Bitcoin. Setelah itu, kita tinggal pencet ke bagian beli di sini. Nah, berhasil mengirim order beli. Kalau misal kita lihat transaksinya di sini, nah ini tipe ordernya market order, statusnya udah match. Karena kenapa? Karena ini kita langsung dapetnya sepertinya di harga pasar, ya men. Makanya kita langsung dapet barangnya. Kamu bisa lihat aku belinya di harga 649.178.717 Bitcoin yang aku dapat yaitu 0,000768, ya men. Dan di sini ada biaya transaksi 553, biaya pajaknya 548. Berarti total biaya-biayanya aja itu udah kena 1.000 lebih, ya men. Kalau nggak salah kemarin di peluang itu biayanya lebih murah. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini total investasiku angkanya udah berubah jadi 504.682. Dan aku juga udah memiliki dana kripto, ya men. Dana kriptonya sebanyak 500.300
329. Kalau misalnya kita cek ke bagian portofolio di sini, kamu bisa lihat total investasiku udah 504.000 dan aku udah memiliki 0,000768 Bitcoin ya, teman. Ini juga ada hadiah sedikit 7.000 sekian, yaitu 0,000012 Bitcoin. Nah, sayangnya Bitcoin ini nggak bisa di stake ya, teman. Kalau misalnya ada staking, ya kamu juga bisa menggunakannya di sini, lumayan kamu dapat berapa persen. Yang bisa hanya yang tadi aku sebutkan aja. Nah, jadi gitu ya, teman, cara berinvestasi Bitcoin di aplikasi Ajaib Kripto. Sebenarnya Bitcoin itu adalah layaknya sebuah properti digital. Karena bagi teman-teman semua, kalau misalnya coba kamu beli rumah 10 tahun lalu, kemudian kamu cek harganya sekarang, pasti properti itu udah mengalami kenaikan ya, teman. Nah, kenapa pasti naik? Karena sebenarnya nilai bangunan itu turun, tapi nilai tanahnya naik. Kenapa nilai tanah selalu naik? Jawabannya adalah karena prinsip dasar ekonomi, supply demand, yaitu permintaan dan penawaran, dimana kalau misalnya demand-nya meningkat, kemudian supply-nya tetap, ya pasti harganya bakal naik. Sama seperti contohnya ya tanah ya, teman. Jadi kalau misal kamu beli properti, biasa harga propertinya turun, harga tanahnya naik. Kenapa harga tanah naik? Jawabannya adalah karena tanah itu jumlahnya nggak pernah bertambah. Tanah itu jumlahnya hanya akan segitu di dunia ini. Sedangkan demand-nya selalu bertambah, supply-nya tetap di angka yang sama. Itulah harganya kenapa selalu naik. Nah, ini sama halnya dengan cryptocurrency. Kalau Bitcoin itu kan dia udah di settlement, Bitcoin itu hanya akan nantinya mentok di 21 juta Bitcoin. Maka dari itu, harganya di masa depan akan mengalami peningkatan, apalagi kalau ke depannya cryptocurrency yang satu ini lebih banyak digunakan dan diadopsi ya, teman. Karena Bitcoin nanti mentoknya di 21 juta, demand-nya akan selalu meningkat, tapi supply-nya bakal mentok di angka tersebut. Itulah yang menyebabkan harga Bitcoin nanti di kedepannya akan mengalami peningkatan. Dan seperti yang kamu ketahui, bentar lagi mau halving, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen mulai mengakumulasikan Bitcoin. Yang penting portofolionya kamu jaga ya, teman, supaya jangan terlalu resikonya terlalu tinggi. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!